Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yasin Ibrahim Priyadi, NIM 11870700088. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan nonlinier. Nah, ini masih materi dari Matematika Teknik 2 pada pertemuan ke-10. Nah, langsung masuk aja. Di sini ada persamaan nonlinier. Nah, apa itu persamaan ini? Pertama itu ada beberapa metode. Ada 4 metode. Pertama metode tabel, metode biseksi, metode regulasi falsi, dan metode iterasi sederhana. Nah, persamaan ini. Nah, ini apa sih persamaan nonlinier ini? Yaitu akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Nah, akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, jika kita gambar, nah misalkan ada sebuah ini, nah lalu ada sebuah fungsi kayak gini. Nah, di sini fungsi akar yang dimaksud dengan akar ini yaitu adalah sebuah fungsi yang berpotongan dengan sumbu x. Nah, ini kan sumbu x, nah. Sumbu x ini sumbu y. Nah, berarti ini akarnya itu di sini yang berpotongan dengan sumbu x. Kita lanjut. Lalu, nah ini ketemu lagi ada di sini grafiknya. Yang tadi saya jelaskan. Yang maksudnya akar itu adalah sebuah fungsi yang berpotongan dengan sumbu x. Nah, ini kan sumbu x, ini sumbu y. Nah, ini berpotongan di sumbu x ini ya. Sampai sini maksudnya x. Nah, berarti akarnya itu di sini. Nah, untuk ada persamaan nonliniernya. Penyelesaian persamaan linier mx plus c sama dengan 0 di mana m dan c adalah konstanta dapat dihitung dengan, nah ini masih simpel ya, mx plus c sama dengan 0, atau bisa juga kita ubah menjadi x sama dengan min c per m. Lalu ada juga penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini rumus ABC itu sudah tahu ya, ini mah pasti semuanya. X12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Atau juga kita bisa menggunakan ini yang dipecah. Nah, jadi ketahuan di sini berapa x-nya, itu x1-nya berapa, di sini x2-nya berapa. Nah, itu. Nah, lalu ada juga penyelesaian persamaan nonlinier. Nah, pada garis besarnya penyelesaiannya ini dibagi dengan dua metode ya. Pertama itu metode tertutup, di mana metode tertutup ini yang artinya itu dibatasi dengan range atau jenjang jarak ya. Di sini ada A, B. Jadi ada jarak tertentu. Nah, dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar. Nah, hasil selalu konvergen. Disebut juga metode konvergen. Kenapa disebut metode konvergen? Karena pada metode ini pasti terdapat satu akar. Nah, di antara jenjang A, B. Nah, lalu ada metode terbuka. Apa itu yang dimaksud dengan metode terbuka? Metode terbuka itu yang pertama itu ada diperlukan tebakan awal. Nah, tadi metode tertutup itu pakai range dari misalkan A, B di antara dua ini. Nah, kalau di sini pakai tebakan awal. Misalkan xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Hasilnya dapat konvergen atau divergen. Jadi untuk metode terbuka ini hasilnya kadang terdapat divergen atau tidak ada hasilnya. Nah, pertama-tama kita masuk ke metode tertutup. Pada metode tertutup di sini ada 3 metode. Yang pertama itu metode tabel, metode biseksi, dan metode regulasi. Nah, lalu metode terbuka ada 3 juga, yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Nah, ini yang paling mudah teoremanya. Suatu range, nah ini yang teorema yang tertutup. Soalnya di sini dijelaskan ada range, nah artinya di titik A, B. Nah, suatu range A, B mempunyai akar bila FA atau fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB lebih besar sama dengan 0.
Nah, teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut. Nah, ini artinya gini nih. Misalkan fungsi A. Nah, fungsi A-nya itu kan positif ini, bisa kita lihat. Lalu ada juga fungsi B. Nah, fungsi B-nya itu negatif. Nah, kenapa harus berlawanan tanda? Nah, karena bila misalkan kita lihat ini bisa kalau dikalikan kan, misalkan di sini positif 1. Misalkan ini A-nya 1 ya. Misal. Lalu B-nya itu min 1. Nah, jika dikali maka hasilnya itu menjadi min 1 yang artinya ini hasilnya negatif sesuai dengan teoremanya ini. Jadi si FA dikali FB sama dengan lebih kecil daripada 0. Kenapa harus lebih kecil? Karena jika misalkan positif, nah itu artinya FA nya positif, terus FB nya juga positif. Nah ini kan bisa kita lihat dari grafiknya, ini jauh, nggak ada yang berpotongan dengan sumbu X. Nah terus kalau ada pertanyaan, bang gimana kalau dua-duanya negatif? Nah berarti kalau ada pertanyaan gitu simpel aja, negatif dikali negatif artinya berapa bang? Nah, ini akan menghasilkan negatif juga ya. Nah kalau digambar misalkan di sini FA, nah ini fungsinya di sini. Nah di sini FB. Nah ini kan negatif, paling negatif hasilnya positif, pasti positif kan ya. Makanya di sini nggak ada berpotongan di sumbu X. Nah lalu ini ada metode paling simpel, yaitu metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing di masing-masing bagian dihitung nilai fungsi X sehingga diperoleh tabel. Nah ini ada contoh X0 sama dengan nah ini untuk caranya. Misalkan X0 nya itu sama dengan A, maka fungsi X nya itu adalah A. Nah untuk X1 berarti di sini juga fungsi X1. Nah terusnya, jadi X0 sama dengan B, misalkan ini misal X0 sama dengan B, nah maka fungsinya juga sama dengan fungsi B. Nah ini terus ya, polanya seperti ini. Lalu di sini ada metode tabel ini didefinisikan. Nah ini teoremanya, maksudnya algoritmanya ya. Kalau ini sepertinya nggak perlu dijelaskan, soalnya kalau kita ngerti melihat ini juga pasti mudah memahaminya. Itu kan didefinisikan fungsi fx, tentukan range, jarak atau berupa batas bawah. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Di sini ada contoh, selesaikan persamaan x plus e pangkat t sama dengan 0 dengan range x dari min 1,0. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range x min 1,0 dibagi menjadi 10 bagian sehingga diperoleh, nah ini 10 bagian. Nah cara carinya gimana? Nah cara carinya simpel nih, seperti ini. Nah ini harusnya ini ya, e pangkat x ya. Nah jika sini kan x plus e pangkat x. Nah jika x nya itu min 1, berarti di sini tuh min 1 ditambah e, di sini juga min 1. Nah e min 1 ini sekitar 0, sekian lah ya. Nah makanya di sini hasilnya negatif, soalnya kan min 1 ditambah 0,3 sekian. Nah, makanya sisanya itu sekitar ini 0,6. Nah lalu untuk misalkan nih yang lebih simpel lagi, yang bisa kelihatan hasilnya itu ketika x nya itu sama dengan 0, x plus e x. Nah di sini 0 tambah e pangkat 0, artinya itu di sini 0 tambah 1. E pangkat 0 ini 1 ya. Hasilnya 1. Nah, ini positif. Nah, ini hasilnya. Nah, kita coba semuanya terus. Nah, sampai
dari range ini yang paling mudah ya, dari min 1,0 sampai min 0,0. Nah ini sebenarnya bukan min 0 ya, tapi 0,0, soalnya 0 nggak ada min. Nah di sini dapat hasil fx nya fungsinya. Nah gimana cara nyarinya? Nah di sini itu cari yang paling mendekati dengan 0. Nah di sini yang paling mendekati itu adalah min 0,059 dan 0,10,653. Nah, di sini yang lebih mendekati lagi mana? Nah, yang lebih mendekati itu yang ini ya. Nah, jadi di sini itu dalam metode ini itu bisa dapat kita lihat ini ada yang mendekati. Nah, semakin banyak range atau semakin banyak bagian yang kita buat, maka ketelitiannya itu akan semakin bagus, semakin teliti, dan hasil errornya juga akan semakin kecil. Nah, itu juga bisa, misalkan dapat ya 2 range ini. Nah, terus kita hitung lagi pakai metode tabel yang sama kayak gini. Nah, ini juga bisa. Nah, nanti hasilnya bakalan jadi lebih spesifik atau lebih mendekati, dan errornya juga akan semakin lebih kecil. Nah, di sini ada contoh lagi. Dari tabel diperoleh, ini masih pembahasan yang tadi. Dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara 0,6 dan 0,5 dengan nilai fx masing-masing min 0,0512 dan 0,1065. Nah, di sini kalau untuk fungsi ini boleh minus ya. Ini fungsinya. Ini boleh minus, boleh minus, boleh positif. Soalnya untuk fungsi itu yang kita lihat ini nilainya harga mutlak, jadi tidak memandang ini minus atau positifnya. Yang penting ini angkanya itu lebih mendekati ke angka 0. Nah, tetapi untuk X, nah ini wajib nih. Untuk X itu ini wajib. Soalnya ini mempengaruhi juga. Nah, lalu di sini yang kita lihat dari fungsinya ini, nilai fungsinya ini yaitu 0,0512 dan 0,1065. Nah, makanya ini yang lebih mendekati itu yang ini, yang fungsi yang ke-6 ini min 0,6 itu 0,0512. Nah, bila pada range 0,05 maksudnya min 0,5 dibagi 10, maka diperoleh fungsi terdekat dengan 0 pada x min 0,57 dengan nilai fx nya itu 0,00447. Nah, makanya yang tadi saya jelaskan, bila misalkan di sini kita bikin range lagi di antara dua ini, terus dibikin metode tabel lagi, nah maka ini hasilnya akan semakin mendekati dan hasil errornya juga akan semakin kecil. Nah, di sini ada kelemahan metode tabel. Nah, pertama itu metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear. Nah, kita lihat juga kan tadi di sini hasilnya itu errornya lumayan tinggi ya, jadi nggak terlalu dekat gitu. Nah, terus tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Nah, ini jadi meskipun ini punya kelemahan, tapi ada kelebihannya, yaitu bisa digunakan untuk mencari taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik. Nah, ini nanti bakal kita bahas di metode yang terbuka. Nah, lalu ada namanya itu metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Nah, dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagaimana yang tidak mengandung akar, dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga
diperoleh akar persamaan. Contohnya gimana? Nah, kita kasih contoh. Contohnya itu misalkan di sini ada kurva, lurus. Sini kurva, misalkan ini x, ini y. Nah, di sini ada fungsi. Nah, di sini a, misalkan titik a ya. Di sini titik b. Nah, misalkan di sini 1, di sini 6. Nah, ini itu berarti fx-nya ini jadi 1 dikali 6, 1/6 maksudnya, per 2. Jadi ini dibagi 2. Nanti ini dibagi 2, ini jarak dari ini berapa nih? Jaraknya nanti dibagi 2. Oh, biar lebih simpel mending kita bagi 5 aja, 5 bagian. Lebih mudah. 1 2 3 5. Misalkan di sini fungsinya di sini. Nah, di sini misalkan 5, di sini 1 ini A, di sini B. Nah, di sini bagi 2. Nah, bagi 2 itu berarti berapa di sini? Nah, ada titik ini ya. Nah, jika dibagi 2 itu ada di sini. Nanti di sini itu nama itu titik C. Nah, nanti di sini dihitung. Misalkan yang A dikali C hasilnya positif atau negatif. Misalkan di sini kan bisa lihat ini pasti positif. Nah, makanya bagian A nanti ini dibuang. Nah, pasti C dikali B. Nah, ini pasti hasilnya bakal negatif, yang artinya di sini ada akarnya. Nah, nanti gini gimana? Nah, ini nanti dibagi 2 lagi. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini lebih jelas. Di sini ada titik A, sini titik B kan. Nah, di sini C itu sama dengan A plus B per 2. Nah, jadi A ditambah B berapa? Nanti dibagi 2. Nah, nanti ya hasilnya itu di sini C sama titik C. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nah, setelah didapat titik C ini, maka kita tinggal dicoba ke salah satu, misalkan dari A dikali C atau C kali B. Kita coba salah satu aja, misalkan kita coba dari C kali B. Waktu kita coba ternyata C kali B itu hasilnya negatif. Oh, ternyata berarti di C kali B ini diantara range C sama B ada akar. Nah, makanya yang A kita buang. Nah, seperti itu. Nah, terus coba lagi biar lebih mendekati. C ditambah B bagi 2. Nah, muncullah titik ini. Nah, kita bisa bikin misalkan C1. Nah, kita coba lagi C1 misalkan kali B. Oh, ternyata C1 kali B itu hasilnya positif. Buang. Berarti di sini nggak ada akar. Makanya kita coba lagi C kali C1 kan. C tambah C1 bagi 2. Nah, di sini ada lagi titik. Kita bikin misalkan C2. Coba lagi C2 kali C, C2 kali C. Oh, ternyata positif. Nggak bisa juga. Oh, ternyata kita buang aja, itu pasti nggak ada akar. Nah, terus sampai hasilnya mendekati 0. Untuk metode biseksi, untuk menggunakan metode biseksi ini, terlebih dahulu ditentukan batas awal A dan batas atas B, kemudian dihitung nilai tengah X sama dengan A plus B per 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Suatu range terdapat akar persamaan bila fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda, atau dituliskan FA dikali FB lebih kecil daripada 0. Setelah diketahui bagian mana yang mengandung akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range, dan di bagian yang mempunyai akar
Nah ini jadi maksudnya itu kalau udah ketahuan seperti yang tadi saya jelaskan, bisa diganti range-nya itu yang memenuhi akar. Misalkan A tadi yang hanya A ke C nya dibuang, kita pakai C ke B. Nah, ini algoritma diseksi. Nah ini mah bisa dipahami ya, soalnya ini mah cuma bisa ya, kalau dijelasin, kalau kita paham ini, lihat ini, nanti juga langsung tahu maksudnya. Nah ini ada contoh soal. Selesaikan persamaan xe pangkat min x plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range x sama dengan min 1,0. Jadi range x nya itu dari min 1,0. Maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Nah ini sama kayak tadi, misalkan x plus 1. Nah ini dimasukkan aja seperti tadi ya. Nah saat iterasi 1 misalkan min 1, nah dan b nya 0, nah ini kan a min 1 tambah 0 dibagi 2 itu artinya 0,5. Nah ini untuk titik x yang kita ketemu, lalu kita kalikan nih, misalkan dari ini hasil fx nya ya, fungsi fx. Nah kita bandingkan dengan fungsi a, ternyata ini berlawanan tanda. Oh berarti ini dipakai, soalnya kalau berlawanan tanda ini artinya dia itu memiliki akar. Nah, tadi perbarui range nya itu kita pakai dari min 1,0,5, enggak dari 0 lagi. Nah terus sampai ini terakhir kita lihat. Oh ya sampai sini kita lihat, pokoknya dilihat yang berlawanan tanda. Nah ini sama tandanya berarti nggak bisa dipakai, soalnya nggak ada akarnya, berarti ini range yang dipakainya. Dimana xa plus b per 2 pada iterasi ke-10 diperoleh x sama dengan min 0,56738 dan fungsi fx sama dengan min 0,00066. Nah, ini fungsi x nya ini minnya itu wajib tulisnya, nggak boleh ini, soalnya mempengaruhi beda sama hasil fungsinya. Kalau ini kita bacanya dengan harga mutlak. Nah untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Nah biasanya di soal itu, nanti dulu ini baca dulu catatannya, dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,001 dibutuhkan 10 iterasi. Semakin teliti atau kecil ya, semakin teliti atau kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Biasanya itu di soal itu suka disebutin misalkan minimal error 0,001, atau misalkan buat dengan 20 iterasi misalkan iterasi seperti itu. Jadi untuk membatasinya berapa iterasi. Nah lalu ada juga metode regulavasi, di mana metode ini adalah metode untuk pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear, dikenal dengan metode false position. Kita masuk. Jadi di sini itu menggunakan garis miring. Nah, di sini jadi slot itu garis miring. Misalkan di sini ada titik A, kita ambil garis ke bawah sini jadi fungsi A. Nah, terus dari B kita ambil garis ke atas. Nah,
kita cari bisa kan ini dari fungsi hasil fungsi A dan fungsi B ini bisa dicari C. Nah ini untuk formulanya ada C sama dengan A min FA, jadi fungsi A dikali B min A per fungsi B min fungsi A. Nah jadi ini untuk menggunakan pemanfaatan dari garis miring, soalnya kan ini fungsinya kayak gini ya, kita tarik garis miring, nah, ketemu titik C sini. Nah ini akan semakin mendekati. Nah terus kalau udah ketemu gimana, kita tarik lagi ke sini, terus ke bawah lurus. Nah kita coba lagi dengan cara yang sama, tapi kita ubah titik A nya, jadi C ini menjadi titik A nya. Masukkan lagi nanti garis miringnya dari sini ke sini. Nah, semakin mendekati terus, akan semakin mendekati. Di sini ada algoritmanya. Nah ini dibaca aja, nggak perlu dijelaskan. Lanjut. Nah di sini langsung ke contoh soal. Selesaikan persamaan xe pangkat x plus 1 sama dengan 0 pada range x sama dengan 0, min 1. Nah di sini ada 20 iterasi yang digunakan. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal dimasukkan. Nah di sini yang pertama itu A-nya min 1, B-nya 0. Nah didapatkan X-nya itu min 0,36788. Nah fx-nya itu dari mana? Belum. Silakan iya, fx-nya itu dari mana ini? Fx-nya itu sisa dari min 1 dikurang ini. Nah, jadi sisanya berapa? Segini. Nah terus untuk fa-nya tadi fungsi dari A dengan saya salah, maksudnya ini FA itu hasil dari kita lihat 0,36 bahkan 1. Benar berarti yang pertama ini, jadi fx-nya itu ketemunya itu dari fungsi fx ya. Nah ini itu gara-gara dimasukkan sama ini x plus 1 sama dengan 0. Jika kita masukkan misalkan hanya itu min 1, maka fungsi A nya itu sama dengan min 0,71828. Nah fungsi B nya itu 1. Nah kita tarik garis lurus, maka didapatkan fungsi fx sama dengan 0,468536. Nah ini hasilnya positif. Nah sedangkan x nya itu di titik min 0,36. Nah yang di sini gantinya titik B nya. B nya masukin ke sini, diganti sama min 0,36. Nah lalu dapatkan x nya itu ini 0,74805. Nah pakai rumus yang tadi kita masukkan lagi, ganti terus sampai ke iterasi 20 sehingga didapatkan akar persamaan diperoleh di x sama dengan min 0,56748 dengan kesalahan, ini kesalahannya itu ya, min 0,0074, kesalahan atau error ini. Nah pada metode ini akan semakin lebih teliti dan lebih efisien daripada metode-metode sebelumnya. Lalu kita masuk ke metode iterasi sederhana. Ini udah masuk ke dalam metode yang terbuka. Beda dengan 3 metode sebelumnya, metode iterasi sederhana ini harus menggunakan yang namanya itu taksiran awal. Soalnya ini
sudah menggunakan metode terbuka. Nah, kita baca. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contoh, X min E pangkat X sama dengan 0 bisa diubah sama X sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Lanjut, ini ada contoh. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita bisa tulis x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Bisa dibuat jadi kayak tadi ya, x sama dengan akar dari 2x plus 3. Nah, kita buat tebakan awalnya itu 4 dengan hasil toleransi itu minimal E nya itu 0,0001. Nah, didapatkan hasilnya itu 3. Nah, ini dari mana ya? Nah, saat kita masukkan, kan ini yang 4 ya, kan hasilnya itu 3,31662. Nah, ini errornya, mendapatkan errornya 0,683375. Nah, ini kenapa bisa jadi 3? Nah, soalnya ini sisa dari ini, kalau udah dicari ya, sisa dikurangi. Nah, terus yang ini juga sama, kenapa jadi 3,10375? Soalnya ini dikurangi dengan yang ini, jadi sisa ya, sisa yang atas dikurangi ini jadi ini, terus sehingga didapatkan hasil terakhirnya ini. Ini dari mana? Ini dari ini dikurangi ini kurang ini. Di sini ada grafiknya nih, ada titik potongnya. Ini harus menggunakan aplikasi, kalau nggak ada grafik ya harus dicoba kayak gini. Terus ada contoh lain. Nah, ini contohnya masih sama, soalnya masih sama tapi kita ubah dengan cara yang berbeda. Nah, di sini menggunakan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa ubah jadi x dikali x min 2 sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 per x min 2 dengan tebakan awal 4 dengan 4. Nah, dengan E atau ini error 0,0001, maka hasilnya sama dengan min 1. Nah, yang ini ya, ini min 1. Caranya sama seperti tadi, sama aja. Nah, ini untuk tebakan awal. Nah, ini untuk errornya, ini error. Nah, ini ada grafiknya di sini, ada titik potongnya ya, fit titik potong. Nah, ada contoh juga yang terakhir di sini, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. X sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Nah, tebakan awal 4, hasilnya divergen atau tidak diketahui. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal, kalau metode terbuka itu hasilnya kadang konvergen, ada juga yang divergen, jadi nggak selalu konvergen ya. Caranya sama, terus hasilnya divergen. Nah, syarat konvergensi di sini ada syaratnya. Pada range I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap. Nah, jika 0 lebih besar dari turunan pertama GX, lebih kecil daripada 1 untuk setiap X, maka iterasinya konvergen monoton, atau ya gitulah, misalkan turun-turun, naik-naik terus monoton. Dan jika misalkan
di sininya min 1 lebih besar dari G turunan pertama X, nah lebih kecil dari 0 untuk setiap X bilangan real ya, untuk semua bilangan real. Nah iterasi konvergennya berosilasi. Nah, ini maksudnya berosilasi itu dia itu konvergen itu kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun, nah, terus gitu. Nah, lalu jika Gx G turunan X lebih besar daripada 1 untuk setiap X bilangan real, maka iterasi divergen monoton. Jadi itu sama ya, jadi nggak ada hasilnya, terus monoton ya. Nah untuk jika Gx aksen lebih kecil daripada min 1 untuk setiap X bilangan real, maka iterasinya divergen berosilasi. Jadi maksudnya itu dia itu kadang divergen, kadang juga dia itu konvergen, jadi berosilasi terus. Nah di sini ada penjelasannya. Saat X R plus 1 sama dengan akar 2X R plus 3, maka di sini itu Gx sama dengan akar 2X R plus 3, G aksen X sama dengan 1/2 akar 2X R plus 3. Nah tebakan awalnya itu 4, G aksen 4 sama dengan 0,1508. Nah ini lebih kecil daripada 1, maka hasilnya akan konvergen monoton. Nah, lalu di sini ada contoh kedua, yaitu XR plus 1 sama dengan 3 XR min 2 per XR min 2 maksudnya. Gx sama dengan 3 per X min 2. Nah G aksen X sama dengan min 3 per X min 2 kuadrat. Nah tebakan awalnya itu 4, maka G turunan pertama 4 sama dengan harga mutlak min 0,75. Ini lebih besar daripada 1, maksudnya lebih kecil daripada 1. Nah ini akan menjadi konvergen berosilasi. Nah lalu ada contoh juga, Gx sama dengan X kuadrat min 3/2. Nah G aksen X sama dengan X tebakan awal 4, G aksen 4 sama dengan 4, yang artinya 4 itu lebih besar dari 1, maka hasilnya itu akan divergen monoton. Nah, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.